Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, kelas analisis dan visualisasi data I1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap sebuah artikel yang berjudul The Power of Visual Storytelling Analyzing Customer Personalities with Tableau. Sebelumnya perkenalkan, saya Alma Cipta Putri dengan NIM 187221023. Saya Nagung Ayu Bunga Kosalia dengan NIM 187221027. Oke, sebagai pendahuluan, jadi analisis kepribadian pelanggan ini adalah sebuah alat yang penting bagi bisnis yang bertujuan untuk memahami dan terhubung lebih dalam dengan pelanggan ideal. Nah, analisis terperinci dari penulis ini itu mengumpulkan data dan juga mengekstraksi wawasan yang bermakna untuk mengarahkan penyesuaian produk dan strategi pemasaran. Nah, inti dari ide ini adalah beralih dari pendekatan satu untuk semua dan mengadopsi strategi yang ditargetkan dan sesuai dengan kebutuhan preferensi beragam segmen pelanggan. Analisis ini mencakup berbagai atribut, mengkategorikan pelanggan berdasarkan detail demografi seperti tahun lahir, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan pendapatan rumah tangga. Selain itu, analisis ini juga menyelami konteks keluarga dengan mempertimbangkan jumlah anak dan remaja di rumah tangga pelanggan. Studi ini tuh juga mengeksplorasi aspek temporal dan dari keterlibatan pelanggan dengan mengukur resensi dan melacak keluhan dalam 2 tahun terakhir. Pemeriksaan terperinci pola pengeluaran pada berbagai kategori produk seperti wine, buah, daging, ikan, manisan, dan emas itu juga memberikan wawasan berharga tentang preferensi pelanggan. Jadi analisis ini juga mencakup tanggapan pelanggan terhadap promosi termasuk penerimaan penawaran dan tanggapan terhadap kampanye pemasaran. Selain itu, studi ini juga mempertimbangkan, saluran atau, media di mana pembelian dilakukan, baik melalui situs web, katalog, atau kunjungan langsung ke toko fisik. Nah, tujuannya ini adalah untuk menyajikan gambaran ringkas segmen pelanggan dengan memanfaatkan teknik visualisasi seperti histogram, grafik batang, grafik pie donut, dan juga tabel yang ada di Tableau. Informasi ini memberikan pengetahuan kepada, eee bisnis atau, perusahaan bisnis untuk memperbaiki strategi mereka dan memastikan pendekatan yang lebih terarah dan praktis terhadap penyesuaian produk pemasaran dan juga keterlibatan pelanggan. Nah, dalam artikel ini penulis menggunakan dataset kampanye pemasaran yang menganalisis pelanggan ideal perusahaan, di mana tugas penulis ini adalah melakukan berbagai analisis seperti segmentasi pelanggan, mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi, menganalisis efektivitas kampanye, dan memahami bagaimana keluhan pelanggan itu bisa memengaruhi serta memprediksi bagaimana segmen pelanggan yang berbeda akan merespon produk tertentu dengan bantuan teknik visualisasi di Tableau. Selanjutnya adalah bagian relate word and background. Jadi di sini tuh ada berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang dianalisis oleh penulis. Yang pertama ini adalah penelitian analisis kepribadian konsumen. Yang di sini menjelaskan studi tentang bagaimana kepribadian seseorang tuh mempengaruhi perilaku dan keputusan konsumen, dan hal ini banyak diteliti di bidang psikologi konsumen. Lalu selanjutnya adalah penelitian tentang persepsi kepribadian merek. Jadi, eee, di sini itu konsistensi kepribadian kepribadian merek di mata konsumen tuh menggunakan sudut pandang taksonomi. Hasilnya, klaster kepribadian merek ini mencerminkan intensitas persepsi pelanggan terhadap merek dikaitkan dengan karakteristik seperti semangat, kompetensi, ketulusan, dan kecanggihan. Lalu selanjutnya adalah faktor psikologis konsumen, yang di sini fokusnya adalah mengidentifikasi kepribadian konsumen dari teks melalui conversational commerce. Hasilnya ini adalah berupa mesin rekomendasi yang dikembangkan menggunakan riwayat percakapan bot, berfokus pada data real pelanggan yang menggunakan bot percakapan atau chatbot. Lalu selanjutnya adalah kepribadian dan loyalitas merek. Di sini fokusnya adalah menganalisis bagaimana tipe kepribadian serta neurotisisme, introversi, dan ekstroversi mempengaruhi loyalitas merek. Hasilnya adalah emosi ini memainkan peran yang penting dalam tindakan konsumen terhadap merek. Lalu selanjutnya adalah kepuasan pelanggan layanan seluler. Jadi,
eh, di sini fokusnya adalah hubungan antara kepribadian ramah dan terbuka lebih puas terhadap layanan seluler. Eh, Lalu yang terakhir ini adalah pentingnya segmentasi kepribadian konsumen. Nah, di sini segmentasi kepribadian itu berperan sangat penting dalam menentukan perilaku konsumen dan membantu bisnis dalam menargetkan segmen tertentu dengan kampanye pemasaran yang efektif. Selanjutnya adalah Customer Personality Analysis Dataset. Di sini itu ada singkatannya 4P dalam analisis kepribadian. Yang pertama adalah people atau orang. Di sini people ini terdapat beberapa informasi yaitu terkait ID unik, tahun lahir, tingkat pendidikan, status pernikahan, berapa tahunan, kid home atau teen home, maksudnya apakah memiliki anak atau remaja di rumah, lalu tanggal registrasinya atau pendaftarannya. Hal ini terkait dengan identitas dari customer. Lalu selanjutnya adalah produk atau produk. Jadi di sini ada data tentang MNT Wines, MNT Fruits, MNT Meat, Fish Sweets, dan juga MNT Gold Fruits. Jadi di sini masing-masing tuh menjelaskan terkait jumlah pengeluaran dari masing-masing produk. Misalkan MNT Wines ini berarti jumlah pengeluaran untuk wines. Lalu ini jumlah pengeluaran untuk buah-buahan. Ini jumlah pengeluaran untuk daging, ikan, dan makanan manis. Dan ini untuk jumlah eh, pengeluaran yang dihabiskan untuk produk emas. Lalu selanjutnya adalah promotion. Di sini terdapat atribut num deals purchase, asep CMP 1 sampai 5 dan juga respons. Jadi di sini untuk num deal purchase ini adalah jumlah pembelian dengan diskon yang menunjukkan dampak penawaran promosi pada perilaku pelanggan. Sedangkan asep CMP 1 sampai 5 itu jadi perusahaan ini tuh memiliki kampanye promosi dari kampanye promosi 1 sampai kampanye promosi yang kelima. Jadi di sini itu menganalisis apakah pelanggan menerima penawaran dari 5 kampanye promosi dan juga di sini memberikan pemahaman lebih dalam tentang efektivitas dari masing-masing kampanye. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah respons, yaitu terkait apakah pelanggan menerima penawaran dalam kampanye yang terakhir. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah place terkait tempat, yaitu lebih ke saluran atau media di mana customer melakukan pembelian. Jadi di sini ada num web purchase, num katalog purchase, num store purchase, dan num web visitment. Jadi num web purchase itu adalah jumlah pembelian berdasarkan melalui situs web. Lalu num katalog purchase itu adalah jumlah pembelian melalui katalog. Lalu num store purchase-nya adalah jumlah pembelian yang dilakukan secara langsung di toko. Dan num web visit month itu adalah frekuensi kunjungan pelanggan atau customer ke situs web perusahaan dalam 1 bulan terakhir. Selanjutnya lanjut ke bagian Tableau Driven Exploration of Customer Personality Analysis. Di sini terdapat bagian yang membahas analisis kepribadian pelanggan dengan fokus pada tren pendaftaran pelanggan bulanan berdasarkan status pendidikan mereka. Ya, diagram batang atau bar chart yang ditampilkan itu menggambarkan jumlah pelanggan yang mendaftar setiap bulan. Lalu sumbu Y ini menunjukkan jumlah pelanggannya, sementara sumbu X ini menunjukkan bulan pendaftarannya. Setiap batang diwarnai berdasarkan status pernikahan pelanggan dengan perbedaan warna. Yang biru itu untuk absurd, kuning itu untuk together, oranye itu untuk alone, ungu untuk widow, merah itu untuk divorce, pink untuk YOLO atau you only live once, warna biru kehijauan muda itu untuk married, dan hijau untuk single. Dari analisis ini terlihat ada peningkatan signifikan pada bulan Agustus dan penurunan pada bulan Juli. Penulis menyarankan bahwa faktor-faktor eksternal seperti kondisi cuaca, jadwal akademik, dan perayaan bisa mempengaruhi fluktuasi pendaftaran tersebut. Data survei yang dianalisis mencakup 2 tahun dan menunjukkan bahwa jumlah pendaftaran sangat dinamis, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol perusahaan. Sebagai contoh, penurunan jumlah pendaftaran pada bulan Juli mungkin disebabkan oleh tidak adanya kampanye promosi atau karena produk perusahaan tidak dianggap penting pada bulan tersebut.
Lalu status pernikahan juga memberikan wawasan tambahan mengenai komposisi demografis pelanggan yang mendaftar. Analisis ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dengan mengungkapkan korelasi potensial antara faktor temporal atau bulan dan demokrasi atau status pernikahan terhadap tren pendaftaran pelanggan. Lalu lanjut ke gambar yang kedua. Nah, di sini bagian ini tuh membahas histogram yang menunjukkan kontribusi pelanggan perusahaan berdasarkan kelompok usia dengan warna-warna yang membedakan status pernikahan masing-masing pelanggan. Kelompok usia 45 sampai 50 dan 50 sampai 55 merupakan yang paling dominan, yang menampilkan jumlah pelanggan terbanyak yang terdaftar di perusahaan. Warna yang digunakan pada histogram membantu menekankan status pernikahan dari setiap pelanggan di kelompok usia tersebut. Sebaliknya, kelompok usia 25 sampai 30 dan 80 sampai 85 memiliki representasi pelanggan terendah dalam basis pelanggan perusahaan. Histogram ini memberikan gambaran visual mengenai proporsi relatif pelanggan di berbagai kelompok usia, yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang landscape demografis pelanggan perusahaan. Lalu penggunaan warna strategi sempat dijelaskan bahwa status pernikahan yang terkait dengan setiap kelompok usia memudahkan interpretasi distribusi pelanggan berdasarkan usia. Analisis ini penting untuk pengambilan keputusan strategis karena mengungkap tren dan preferensi yang terkait dengan kelompok usia tertentu. Dengan mengetahui kelompok usia yang memiliki konsentrasi pelanggan tertinggi, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya untuk lebih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan segmen demografis utama ini. Lalu, wawasan visual yang diperoleh dari histogram ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara usia, status pernikahan, dan pendaftaran pelanggan yang membantu perusahaan menyempurnakan pendekatannya dengan memenuhi ekspektasi beragam dalam pelanggannya. Lanjut ke gambar visualisasi yang ketiga. Bagian ini tuh membahas analisis demografis pelanggan berdasarkan usia dan status pendidikan yang divisualisasikan dalam gambar 3 ini. Kelompok usia 45 sampai 55 itu menjadi fokus utama dengan lebih dari 300 pelanggan yang berada dalam rentang ini. Pada kelompok ini, pelanggan dengan tingkat pendidikan sarjana atau graduation mendominasi dibandingkan dengan mereka yang memiliki gelar PhD. Sehingga pendidikan sarjana itu menjadi kualifikasi paling umum di kelompok ini. Nah, sebaliknya, kelompok usia 25 sampai 30 dan 80 sampai 85 menunjukkan pola pendidikan yang berbeda. Pada kelompok usia 25 sampai 30 ada prevalensi yang lebih tinggi dari lulusan sarjana. Sementara kelompok usia 80 sampai 85 terdapat lebih banyak pelanggan dengan gelar PhD. Visualisasi ini memberikan wawasan berharga tentang distribusi pendidikan di berbagai segmen usia dengan menyoroti kualifikasi yang dominan dalam basis pelanggan perusahaan. Observasi utama dari analisis ini adalah bahwa pendidikan sarjana merupakan kualifikasi paling umum di antara pelanggan perusahaan terlepas dari kelompok usianya. Pemahaman ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan penawaran produknya agar lebih sesuai dengan latar belakang pendidikan mayoritas pelanggannya. Dengan mengetahui distribusi pendidikan di setiap kelompok usia, perusahaan ini dapat lebih efektif memenuhi preferensi dan kebutuhan pelanggannya, yang pada akhirnya berkontribusi pada pendekatan bisnis yang lebih berfokus pada berorientasi pada pelanggannya. Eh, Lanjut ke gambar visualisasi yang keempat. Nah, di sini bagian ini tuh membahas perilaku pembelian pelanggan di 3 platform berbeda, yaitu web, katalog, dan pembelian di toko yang ditampilkan dalam visualisasi 4 ini. Ketiga platform tersebut merupakan saluran penting bagi perusahaan untuk menjual produknya kepada pelanggan. Analisis ini mengidentifikasikan segmen pelanggan yang paling banyak melakukan pembelian di setiap platform. Nah, terlihat bahwa pelanggan dengan status menikah selalu menunjukkan volume pembelian tertinggi di semua platform, diikuti oleh segmen together, lalu lajang atau single, lalu bercerai atau divorce, dan janda atau duda atau widow. Pola ini menunjukkan bahwa pelanggan menikah cenderung lebih sering melakukan pembelian ya dibandingkan segmen lain terlepas dari platform pembelian yang digunakan. Temuan itu memberikan implikasi penting bagi strategi pemasaran dan distribusi pemasaran. Dengan memahami pola konsisten dalam perilaku pembelian di platform tertentu berdasarkan status pernikahan, perusahaan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih terarah untuk memenuhi preferensi berbagai segmen pelanggan. Perusahaan dapat mengoptimalkan visibilitas produk dan meningkatkan keterlibatan pelanggan di berbagai platform dengan menyelaraskan upaya pemasaran dengan tren tersebut. Pemahaman mendalam mengenai hubungan antara status pernikahan dan perilaku pembelian di platform ini menjadi panduan yang berharga bagi perusahaannya untuk menyesuaikan strateginya secara efektif dan memastikan pendekatan yang komprehensif dalam memenuhi kebutuhan yang beragam basis pelanggannya. Lalu lanjut
ke visualisasi yang kelima. Nah, bagian itu membahas preferensi produk di antara pelanggan perusahaan yang diilustrasikan berdasarkan status pernikahan mereka dalam visualisasi 5 ini. Analisis ini menguraikan jumlah produk yang dibeli dalam setiap kategori produk, memberikan wawasan tentang pola pembelian yang bervariasi dari setiap segmen status pernikahan. Terlihat pola yang konsisten di seluruh kategori produk, di mana urutan yang paling banyak dibeli adalah wine atau anggur, lalu daging, ikan, permen, dan buah-buahan. Pola ini menunjukkan adanya preferensi umum di antara pelanggan terhadap kategori produk tersebut, menciptakan hierarki yang jelas dalam minat pelanggan. Dan di setiap kategori produknya itu, segmen pelanggan yang menikah selalu memimpin dalam jumlah pembelian. Diikuti oleh segmen together, lalu lajang atau single, lalu bercerai atau divorce, lalu janda duda atau widow, dan absurd. Selain itu, produk anggur dan daging menunjukkan popularitas yang signifikan terlihat dari jumlah besar yang dibeli. Ada penurunan tajam dalam jumlah pembelian dari kategori anggur ke ikan, yang diikuti oleh penurunan bertahap dari ikan ke permen dan dari permen ke buah-buahan. Nah, wawasan ini tuh memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan inventaris, strategi pemasaran, dan promosi agar lebih sesuai dengan preferensi pelanggannya, khususnya dalam memberikan penekanan pada produk anggur dan daging. Pemahaman mendalam mengenai preferensi produk ini sangat berharga dalam mengoptimalkan penawaran produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memaksimalkan pendapatan. Lanjut ke bagian ke-6. Nah, visualisasi yang ke-6 ini membahas mengenai analisis kunjungan pelanggan ke situs web perusahaan selama bulan terakhir ya. Seperti yang ditampilkan pada visualisasi yang ke-6 ini, mengamati tren dan pola kunjungan dan berbagai segmen pelanggan. Data menunjukkan bahwa sejumlah besar individu mengunjungi platform web sebanyak 7 kali, menandakan tingkat keterlibatan yang tinggi. Lalu frekuensi kunjungan sebanyak 6 dan 8 kali juga menunjukkan minat yang cukup besar. Menariknya, meskipun jumlah kunjungan tertinggi yang tercatat adalah 20 kali, hanya sedikit pelanggan yang tercatat dengan frekuensi ini. Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggan yang aktif mengakses platform web berasal dari segmen menikah, together, single, dan bercerai. Pelanggan dengan kunjungan sebanyak 20 kali terutama berasal dari kategori together dan bercerai, meskipun jumlah mereka sangat terbatas. Dari sudut pandang bisnis, fokus harus diarahkan pada volume pelanggan yang lebih besar, terutama mereka yang menunjukkan minat konsisten dengan kunjungan sebanyak 7, 6, dan 8 kali. Pemahaman mendalam mengenai perilaku pelanggan di platform web ini penting untuk mengoptimalkan strategi menarik dan mempertahankan pelanggan terutama dari segmen menikah, together, single, dan bercerai. Analisis ini memberikan wawasan berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna memaksimalkan keuntungan melalui inventaris strategi yang tepat. Lanjut ke bagian yang bab 5, yaitu Comprehensive Customer Personality Analysis Using Tableau Dashboard. Nah, bagian ini tuh membahas penggunaan dashboard Tableau untuk analisis kepribadian pelanggan secara komprehensif. Tableau memungkinkan pengguna untuk menyusun berbagai sheet atau grafik di atas satu kanvas interaktif sehingga memudahkan eksplorasi dan pemahaman data. Nah, pada visualisasi 7 ini, perusahaan menyajikan analisis kepribadian pelanggan secara visual dan memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan berbasis data dengan lebih mudah. Dashboard ini menggabungkan berbagai jenis grafik yang mencakup aspek penting seperti ketersediaan produk di berbagai platform, pendaftaran pelanggan per bulan, metrik kampanye, jenis produk, keluhan pelanggan, dan tanggapan terhadap kampanyenya. Dengan begitu, dashboard ini menyajikan ringkasan komprehensif dari informasi tersembunyi dalam dataset. Misalnya, statistik keluhan, respon terhadap kampanye, dan jumlah pembelian dengan diskon menambah kedalaman analisis perilaku pelanggannya. Nah, fitur unik dari dashboard ini itu adalah kemampuan untuk menampilkan semua worksheet-nya secara bersamaan, sehingga memungkinkan perbandingan yang mudah antara berbagai aspek. Lalu kemampuan interaktifnya seperti alat highlighter, memberikan wawasan mendalam tentang kinerja setiap kategori dalam berbagai grafik. Sebenarnya secara khusus, dashboard ini menyoroti keefektifan segmen status pernikahan dan menunjukkan bagaimana tingkat pendidikan berhubungan dengan pendapatan. Secara keseluruhan, dashboard Tableau ini menyajikan banyak informasi yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku pelanggan dan membantu proses pengambilan keputusan secara strategis. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari hasil analisis terhadap personality
pelanggan. Jadi, analisis kepribadian pelanggan ini bisa memberikan wawasan yang penting tentang basis pelanggan dalam sebuah perusahaan, di mana pelanggan ideal untuk sebagian besar adalah individu yang sudah menikah dan juga berusia antara 45 sampai 55 tahun. Dengan preferensi pembeliannya itu secara langsung di toko, khususnya untuk produk anggur dan daging. Hampir 99% pelanggan itu puas dengan produk dan penawaran diskon dapat meningkatkan pembelian secara signifikan. Pendapatan dan kualifikasi pendidikan itu berpengaruh pada perilaku pembelian dengan pelanggan berpendapatan tinggi itu pasti cenderung membeli produk tertentu dengan harga yang sesuai. Respon terhadap kampanye promosi itu juga positif. Akhirnya, temuan ini dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk, strategi pemasaran, dan juga optimalisasi platform untuk meningkatkan profitabilitas serta memenuhi preferensi pelanggan. Berikut ini adalah referensi eee, artikel yang telah kami analisis, yaitu berjudul The Power of Visual Storytelling: Analyzing Customer Personalities with Tableau, yang ditulis oleh J. Menaka dan Apollos, yang diterbitkan pada tahun 2024. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.